Sistem ekskresi adalah sistem tubuh yang bertanggung jawab untuk mengeluarkan limbah dari tubuh. Sistem ekskresi terdiri dari kulit, paru-paru, hati, dan ginjal. Fungsi utama dari sistem ekskresi ialah 1. Mempertahankan konsentrasi cairan. Yang kedua, mempertahankan volume tubuh atau konten cairan. Yang ketiga, mengeluarkan produk akhir metabolik. Yang keempat, mengeluarkan substansi asing atau produk metabolismenya. Kali ini kita akan membahas sistem ekskresi pada paru-paru. Paru-paru adalah organ yang bertindak sebagai alat pernapasan. Selain itu, paru-paru juga bertindak sebagai alat ekskresi dengan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Paru-paru termasuk organ pengeluaran karena udara pernapasan yang dikeluarkan mengandung karbon dioksida dan air yang dihasilkan dari kegiatan sel. Keluarnya air bisa dilihat ketika kamu bernapas dalam udara dingin berupa kabut. Setiap hari, tubuh melepaskan kurang lebih 350 ml air dalam bentuk uap air melalui sistem pernapasan. Mekanismenya adalah oksigen yang masuk alveolus berdifusi memasuki kapiler darah yang mengelilingi alveolus. Kemudian, darah mengikat oksigen dan diangkut ke jaringan tubuh. Karbon dioksida berdifusi berlawanan arah dengan oksigen. Darah mengikat karbon dioksida untuk dikeluarkan bersama uap air. Jadi, kesimpulannya, sistem ekskresi pada paru-paru mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Di dalam paru-paru terjadi proses pertukaran antara gas oksigen dan karbon dioksida. Setelah membebaskan oksigen, sel-sel darah merah menangkap karbon dioksida. Sebagai hasil metabolisme tubuh yang akan dibawa ke paru-paru. Di paru-paru, karbon dioksida dan uap air dilepaskan dan dikeluarkan dari paru-paru melalui hidung. Jumlah oksigen yang diambil melalui udara pernapasan tergantung pada kebutuhan dan hal tersebut biasanya dipengaruhi oleh jenis pekerjaan, ukuran tubuh, serta jumlah maupun jenis bahan makanan yang dimakan. Gangguan pada ekskresi paru-paru. Gangguan yang pertama adalah pneumonia. Kedua, TBC. Pneumonia juga dikenal dengan istilah paru-paru basah. Pada kondisi ini, infeksi menyebabkan peradangan pada kantong-kantong udara atau alveoli di salah satu atau kedua paru-paru. Akibatnya, alveoli dipenuhi cairan atau nanah sehingga penderitanya sulit bernapas. Pneumonia dapat disebabkan oleh infeksi bakteri, virus, dan jamur. Beberapa virus yang umum menyebabkan pneumonia adalah virus influenza, respiratory syncytial virus, dan SARS-CoV-2. Sementara jenis bakteri yang umum menyebabkan pneumonia adalah Streptococcus pneumoniae. Di sini kita akan membahas tentang TBC. Pasien yang menderita TBC ini akan mengalami masalah pada paru-parunya, di mana ketika paru-paru normal berwarna hitam keabuan dengan tekstur kenyal dan empuk. Pada penderita TBC, kondisi paru-parunya keras, berongga, dan tidak bisa berfungsi atau kembang kempis secara sempurna. Hal ini dikarenakan kuman TBC yang masuk ke dalam paru-paru tersebut. Rongga yang terdapat di paru-paru ini akan terus mengalami kolonisasi kuman sehingga bisa menyebabkan alergi pada penderitanya. Tuberkulosis, TBC atau TB adalah penyakit infeksi pada saluran pernapasan yang disebabkan oleh bakteri. Tuberkulosis merupakan penyakit menular. Mycobacterium tuberculosis masuk dengan cara inhalasi atau terhirup masuk melalui hidung atau mulut. Dari saluran pernapasan, Mycobacterium tuberculosis akan terus masuk hingga mencapai alveolus yang ada di paru-paru. Mycobacterium tuberculosis akan bertemu dan dimakan oleh makrofag, salah satu jenis sel darah putih yang berfungsi sebagai sistem imun di tubuh manusia.
Jika sistem imun seseorang bagus dan optimal, kuman TBC tersebut akan mati dan tidak menginfeksi lebih lanjut. Tetapi, apabila sistem imun tubuh sedang tidak optimal, Mycobacterium tuberculosis akan tetap hidup dan berkembang biak di dalam makropak alveolus tersebut. Mycobacterium tuberculosis akan menginfeksi lebih lanjut dan bisa menyebar melalui saluran limfatik dan darah. Setelah itu, orang yang terinfeksi akan mulai timbul gejala seperti demam dan juga batuk. Sekian dari video pembelajaran ini, semoga bermanfaat.